udah 1000 lincah bener. Kayak lagi ngegosok gitu Mas. water nih. Water mbak air. Jantungku serasa copot saat membaca berita tentang daycare. Oke teman-teman, balik lagi bareng gua Jose sama Agung di sini. Kita bakal lanjut lagi yang kemarin ya, tentang konten-konten kita yang berhubungan dengan aplikasi Treat. Apa namanya? Let's read the Treat. Ini ada dikit-dikit cerita. Nah, nama akunnya tuh. Banyak juga nggak apa-apa. Ya, gue baca ini. Ini kayaknya sih dia mau cerita serem nih, agak panjang nih. Ada 6 utas soalnya yang dia buat. Malam tadi keinget sama pengalaman serem yang gue saksikan pas gue lagi nemenin bokap ke salah satu bank di Jakarta. Jadi begini, saat itu harusnya bank sudah tutup sekitar jam 4:30 sore atau jam 5, gue agak lupa. Tapi karena bokap udah bikin janji lebih dulu, jadi ditungguin sama banknya. Di ruangan itu sepi, cuma ada satu teller dan entah manajer atau supervisi yang dampingin si teller ini ngurusin urusan bokap. Sedikit cerita, denah, posisi ruangan tempat kami berada itu ada di lantai 2. Dan kalau kita naik tangga, begitu sampai di lantai 2, kita akan lihat langsung dalam ruangan tempat kami berada. Jadi langsung kelihatan banget tuh gue sama bokap lagi duduk di depan teller. Pas kami lagi sibuk dengan urusan kami kaget banget karena tiba-tiba kami dengar suara perempuan teriak kencang. Mistis ini ya. Teriak kencang banget, bukan teriak marah-marah, tapi teriak ketakutan dari arah tangga. Otomatis kami semua nengok karena kaget. Oh, berarti semuanya denger nih ya? Logikanya kan gitu nih. Iya. Pas gue lihat ke arah tangga, lagi ada satu mbak-mbak yang tadi pas kami baru datang membuatkan kami minum dan kasih snack. Beliau duduk ngedeprok sambil menutup matanya dan di sebelahnya ada OB yang sedang menenangkan. Tapi juga dengan wajah pucat dan bingung atau takut. Karena situasi yang terlalu aneh dan si mbak itu terus-terusan menangis, akhirnya security datang handle situasi. Kami yang di ruangan lanjut urusan kami, tapi tentu saja kami kepo. Kenapa kok mbak tadi sampai begitu? Akhirnya setelah urusan selesai kami turun, mau pulang. Tapi pas banget kami pas-pasan dengan OB yang tadi, dan bokap langsung nanya. Kata bokap, kenapa mas tadi? Kata OB-nya, oh itu pak, tadi saya sama mbaknya habis dari bawah, mau ke lantai atas, ke lantai 3. Nah, pas di lantai 1, kami pas-pasan sama teller yang tadi urusin bapak, sama masnya. Kami nanya, udah selesai mbak sama nasabah, mau kemana? Tapi si mbak ini diem aja pak, terus jalan gak ngegubris kami, dan kami sekelibat senyum kayak bau anjir amis gitu. Makanya sempat merinding juga dan ngerasa ada yang aneh. Si mbak teller lanjut terus jalan ke bawah dan kami ke atas, tapi si mbak waiter memang udah takut karena ngerasa mbak water nih. Mbak air. Mbak di air coy. Nah, ini typo ya. Mbak waiters memang udah takut karena ngerasa nggak beres pak. Bener pak. Pas sampai lantai 2 kami lihat mbak teller masih sama bapak. Masih bareng bapaknya gitu. Langsung deh dia jerit pak. Emang penakut juga soalnya. Emang yang gedung ini mah jahil pak. Nggak cuma sekali yang begitu. Security sering lihat masih ada karyawan yang harusnya udah pulang. Oh. Jadi udah sering kejadian security ngeliat karyawan yang harusnya sudah pada pulang kok masih ada di situ. Ternyata karyawan sebenarnya sudah pulang. Cuma mungkin ada makhluk-makhluk lain yang menyerupai karyawan. Nah, dengan cerita dia ini apa yang mau lu sampein ke teman-teman? Kalau untuk yang pekerja situ sih seharusnya udah biasa aja lah ya, karena emang udah sering ada interaksi mungkin ya. Cuma kalau untuk orang kayak customer-nya juga kayaknya sih biasa aja sih bang ya, nggak ada yang serem sih kalau buat gue ya. Serem nggak sih? Serem sih kalau kata gue. Serem kali ya. Cuma kalau buat gue biasa aja kali ya, karena gue emang nggak gitu takut amat sih. Ya, cuma kalau kita mengingat timeline waktu kejadiannya itu kan masih sore ya, belum malam ya. Mungkin nggak sampai seserem kalau pas kejadian malam kan. Ya. Gitu. Ini nasabah prioritas kayaknya ya, ditungguin teller nih. Oke, dikit-dikit cerita kalau mau support kita boleh tuh. Ya ini apa ya? Lumayan bikin merinding sih kalau gue. Ya. Memang gue sempat denger tuh kalau terkadang makhluk yang tidak kasat mata itu bisa menyerupai orang manusia utuh gitu.
cuman secara interaksi kemungkinan besar tidak dapat berinteraksi. Makanya tadi dicerita ketika ditegur dia diam aja kan. Dia itu cuman kemungkinan yang terjadi adalah dia itu cuman apes, dia lagi mau turun ketemu dengan orang terus dia menyerupai seseorang supaya nggak mencurigakan gitu kan. Cuman karena ditegur diam aja jadi mencurigakan akhirnya. Karena gue juga punya pengalaman begitu sih bang, waktu gue kerja di salah satu hotel ya di shift malam. Waktu awal tuh emang mencekam bang. Kenapa sekarang udah nggak takut? Karena udah bosen bang, karena selalu setiap hari waktu itu. Jadi terbiasa ya? Terbiasa jadi dari sapu terbang sendiri lah gitu. Ada aja gangguan. Literally bener-bener terbang? Dilempar kayak gitu. Jadi ya lama-lama entah batinnya udah muak kali ya, udahlah terserah lah gitu. Jadi ya udah nggak takut lagi, udah biasa aja jadi kayak gitu dia. Oh, artinya memang ada ya makhluk-makhluk yang nggak kasih mata itu yang secara basic dia iseng kayak manusia usil gitu ya. Apalagi untuk yang orang-orang baru itu biasa seneng banget mereka ngusilin. Kalau yang udah lumayan lama mungkin dia juga udah tahu, udah bosan kali ya. Udah CS lah ya. Iya udah terserah aja kata dia. Udah CS lah kemungkinan. Oke lah. Itu tadi cerita dari akun dikit-dikit cerita. Nah ini lebih menarik untuk kita bahas nih kayaknya. Ini yang lain juga udah 1000. Bener. Kayak lagi ngegosok gitu bang. Gosok batu, boy. Gosok batu. Dia baru beli batu. Cepet banget tangannya. Lecet gitu. Ini kayaknya lebih menarik untuk kita bahas. Ya lecet ya sih. Tapi kayaknya kejadian di Indonesia kok bukan sih? Bukan deh. Bukan. Itu tuh tulis aja di kanji kok. Di Taiwan itu. Tulis aja kanji kok itu. Taiwan. Sepasang kekasih diduga melakukan tindakan tak pantas di sebuah rumah makan hingga menarik perhatian banyak orang. Tempat umum loh ini. Ini food court ini bang. Iya. Food court. Iya, terus segitu banyak mejanya kok. Kejadian ini pun memicu reaksi karena dinilai tidak menghormati tempat umum. Iyalah, ini tempat umum. Ini gua gedein supaya nanti kita screenshotnya gampang. Videonya. Ya ini udah apa namanya, melanggar norma-norma kesusilaan ini di tempat umum. Yang pasti tapi kalau di sana ada nggak begitu ya? Di negara sana? Apa? Kalau kita kan di Indonesia kan menghormati nilai norma-norma bermasyarakat gitu kan. Kalau di sana mereka diajarkan untuk itu nggak ya? Diajarin bang. Yang nggak sesuai itu karena tempatnya beda tempat bang biasanya. Misalnya itu bisa dilakuin di kota ini, tapi mereka ngelakuin di kota yang satunya gitu, paham nggak sih? Enggak. Penjelasan lu tidak menjelaskan apapun. Apa maksudnya kemana? Ini loh bang, lu tahu kan ada apa sih? Ada yang parade gay itu. Oke. Ya, contoh lah, itu adanya di kota Los Angeles gitu. Oke. Nah, cuman itu kan yang gay itu kan pakainya aneh-aneh kadang bang. Pakai G-string lah, pakai itu kan. Nah, di situ normal. Kalau tahu. Ya kan sering lihat juga. Kalau bisa ketemu yang begitu ininya, ya, namanya algoritmanya. Nggak tahu, nongol aja. Oke, terus. Nah, itu kan kalau dipakai di acara itu kan dia kelihatannya ya normal kan untuk mereka kan. Oke. Nah, biasanya kan ada yang menyimpang loh. Dia tetap pakai itu tapi di kota lain yang nggak ada parade itu gitu. Jadi masyarakat itu kan kadang ngeliatnya penyimpangan gitu ya. Oh, itu gue baru ngerti penjelasan lo. Artinya, kalau secara peribahasa Indonesia, di mana bumi dipinjak, seharusnya disitulah langit dijunjung. Kita harus paham aturan setempat. Nah, kalau di Indonesia ini kan rata-rata kan general nih. Dilarang itu seluruh di semua tempat. Nggak ada di tempat yang tertentu tuh terbuka tuh nggak ada untuk ngelakuin kayak gitu kan, nggak ada. Artinya mungkin ada perbedaan kultur dan perbedaan aturan ya, yang sebenarnya mereka harus paham. Cuma kadang-kadang, apakah memang setidak kuat itu menahan gairah mereka sampai di tempat umum mereka nggak ada rasa malu gitu? Iya udah pasti yang satu udah penyimpangan ini bang, udah apa sih, otak udah rusak kok kata gue ya. Ada dalam istilahnya itu, dalam istilah kedokterannya itu apa ya? Yang suka di tempat umum itu? Eksibisionis. Ya. Bisa jadi ada tuh yang begitu. Itu bukan eksib bang. Apa tuh? Kalau ini mah apa ya, nggak bermoral aja sih lebih tepatnya, bukan eksib ini emang. Dari Pramesca, malam ini rasanya seperti disambar petir bang dia bang. Jantungku serasa copot saat membaca berita tentang daycare
yang digerebek polisi karena dugaan penganiayaan anak. Begitu melihat inisial namanya, duniaku rasanya runtuh. Itu adalah tempat di mana aku menitipkan anakku selama 1,5 tahun terakhir. Wah, lu berarti termasuk korban kemungkinan ini. Anak. Jujur, selama ini tidak ada luka fisik yang terlihat di tubuh anakku. Tapi malam ini aku tersadar anakku sudah memberikan alarm, tanda bahwa itu setiap hari. Tanda bahaya itu setiap hari. Bahaya itu setiap hari. Namun aku terlalu sibuk berpikir positif. Selama ini seringnya tiap kali mau berangkat, anakku yang baru berusia 3 tahun selalu menangis. Tuh, sebenarnya dia ini mau bercerita tapi nggak ngerti gimana cara berceritanya kan. Dia cuma tahunya trauma aja. Ya. Selalu menangis, terkadang sampai histeris dan memohon-mohon, "Mama please jangan sekolah, adek nggak mau ke sekolah." Dia terkadang mengadu kalau dia dimarahi dengan berkata miss-nya galak, tapi aku selalu menepisnya. Aku pikir mungkin dia cuma belum terbiasa, atau mungkin dia hanya sedang manja. Bahkan ada satu momen yang bikin aku merasa janggal. Aku pernah membawakannya nasi dan ikan, bekal nih berarti. Saat pulang kutanya apakah bekalnya habis, ia jawab, "Ikan adek dimakan sama miss." Hah? Bekalnya juga dimakan? Gila sih, ini emang psycho ini orang. Saat itu gak cuma satu orang loh, Gung. Ada beberapa orang itu miss itu. Tadi ada videonya yang lewat. Jadi daycare itu sekolah apa sih? Penitipan anak apa? Penitipan anak, tapi kan mereka sebutnya juga sekolah. Sekolah apa kalau PAUD itu? Prasekolah ya, pendidikan prasekolah. Kurang lebih begitulah. Saat itu aku sedikit bingung gara-gara ikannya dimakan nih sama mamisnya tadi nih. Dia sedang bercanda atau asal berceloteh. Malam ini aku sadar bagaimana kalau itu adalah kejujurannya yang sedang meminta bantuan. Memang anakku jadi hafal beberapa doa sehari-hari. Dia pulang dengan rambut dikuncir lucu dan baju yang rapi. Tapi sekarang aku bertanya-tanya apa artinya semua itu kalau mentalnya terluka di dalam sana. Apa gunanya rapi jika dia harus menanggung ketakutan setiap kali pintu daycare itu tertutup? Pelajaran mahal buatku dan mungkin untuk semua orang tua. Percayalah pada insting anak. Jika anak terus-menerus menolak suatu tempat dengan ketakutan yang tidak wajar, pasti ada sesuatu di sana. Jangan abaikan tangis mereka hanya karena kita ingin berpikir positif. Maafin mama ya, Dek, karena telat menyadari kalau tangisanmu selama ini adalah cara kamu meminta tolong. Peluk erat anak kita hari ini karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka lalui di luar sana. Nah, lo memandang kejadian ini apa? Gue sih gemes ya. Gue gemes bukan cuman kepada miss-missnya atau pada karyawan daycare-nya, tapi juga gue gemes banget sama orang tuanya. Lu dulu deh, gimana? Kalau gue ya Bang ya, sebelum kita taruh anak kita itu di satu tempat, entah itu daycare, entah itu PAUD atau apa, kita cari tahu dulu lah, sampai kita survei yang benar-benar, kita lihat anak-anak di sana sebelum anak kita masuk ke sana ya, kita lihat dulu anak-anak sana kayak mana, apa mereka ceria, apa kebanyakan banyak nangis di sana gitu kan seharusnya kita bisa punya gambaran ya. Dan solusi kalau untuk gue pribadi sih ya, gue lebih seneng anak gue tuh nggak masuk ke tempat-tempat kayak gitu Bang. Karena itu usia masih rentan loh. Iya. Dia ngomong belum bisa, kan? Kecuali kayak SD ya, udah pasti dia udah bisa dialog kan. Kalau SD kan, kalau terjadi apa-apa sama dia atau dia ngalami apa, pasti dia bisa cerita sedikit. Kalau dia masih ngomong aja masih lebih baik kita urus sendiri, kita didik sendiri di rumah dulu lah sementara sebagai orang tua ya. Daripada ngalamin nasib yang kayak gini, mental anak itu kan lebih cepat rusak Bang ketika di umur-umur segini ya. Betul. Dan pemulihannya luar biasa lama. Bakal diingat terus ya, jadi ujungnya takut ketemu orang nanti dia. Ya banyak lah pokoknya sisi negatifnya kalau udah ngalamin kayak gitu. Iya sih, bener sih. Gue coba ngelihat dari sudut pandang orang tua ya, orang tuanya gitu loh maksudnya. Kebanyakan rata-rata kan sekarang orang itu ngejar karir ya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa mereka menitipkan anaknya di daycare. Mereka suami istri ngejar karir, kerja, dan lain sebagainya. Ya, nggak ada yang salah dengan itu, kalau menurut gue. Kalau memang lu mau ngejar karir, maksud gue jangan korbanin anak juga. Kalau lu memang belum siap punya anak, jangan punya anak. Tapi ketika lu sudah siap menanggung resiko dengan memiliki keturunan, harusnya lu udah bisa memilih mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas. Harus ada yang dikorbankan, Bang. Nggak bisa kita dua-duanya mau maju, cuman kita nitipin yang di belakang gitu kan. Harus ada salah satu, harus ada yang dikorbankan. Jangan serakah lah gitu. Iya. Artinya
dengan cara lu memilih bekerja, bisa jadi lu mengorbankan, ya kan? Bisa jadi lu mengorbankan psikologi anak lu yang masih kecil gitu. Nah, sisi lain, kalau lu milih ngerawat anak lu dengan baik di rumah sendiri, ya resikonya adalah ya pendapatan lu nggak ada, ya kan? Karir lu nggak bisa lu kejar. Jadi harus salah satu pilih. Kalau gue bilang, gue dulu pernah punya kenalan yang mana setiap pagi gue lihat itu suami istri memang kerja, suami istri memang kerja. Gue lihat setiap pagi ketika dia berangkat kerja itu anaknya nangis, nggak mau ditinggal. Anaknya di rumah sama neninya mungkin lah ya boleh dikatakan nangis. Bahkan terkadang cenderung dimarahin, dipukul demi anaknya supaya diem gitu loh, supaya bisa nerima orang tuanya ini dalam kondisi bekerja gitu. Itu anak kecil, Bos. Ya kan? Paham apa mereka? Ngerti apa mereka gitu. Yang mereka tahu, mereka sedang menjalin bonding dengan orang tuanya gitu loh. Iya. Ya kan? Dan dia tidak ngedapetin itu gitu. Bahkan yang gue khawatir bondingnya malah lebih kuat kepada neninya daripada kepada orang tuanya. Ya kan? Maksud gue, lu milih ketika dulu tanya, kenapa lu kerja suami istri untuk anak bilangnya. Jadi agak bingung ya gue dengan kondisinya. Katanya demi anak gitu. Tapi anak jadi korban. Ini sebenarnya nggak masuk sih. Malah anak-anak dari umur baru lahir itu sampai 5 tahun tuh lagi lucu-lucunya loh. Kalau gua rugi loh buat ninggalin yang itu tuh. Ya masih lucu gitu loh, Bang. Cuman kalau udah anak udah umur kayak 10 tahun ke atas kan mukanya udah jadi nyebelin tuh. Sepak juga nggak apa-apa kan. Gue nggak gitu ya. Itu benar kayaknya. Lu jangan menggeneralisir yang lain dong. Lu jangan ngasih wejangan yang begitu kan. Lu aja sendiri deh itu. Ya itu, ini ada beberapa komentar yang bilang, Kak ikut sedih, please jangan abaikan kalau anak mulai curhat yang nggak enak. Kita Gimana mau curhat ya, bisa ngomong. Dan terkadang kita sebagai orang tua juga nggak peka gitu ya. Anak cerita itu cuma ya itu kan. Kayak dia aja tadi, singkat ceritanya dia denial ketika anaknya ngomong, aku nggak mau gitu kan. Ya itu udah enak, harus udah bisa ngomong aku nggak mau. Iya kan? Tapi dia sebagai orang tua mencoba denial, jangan-jangan ini emang anaknya aja lagi manja dan lain sebagainya. Coba kalau memang lo mungkin bisa peka, mungkin bisa lebih cepat terdeteksi, cepat bisa diselesaikan permasalahannya. 1,5 tahun loh. Selama 1,5 tahun terakhir dia bilang berarti di daycare itu, di daycare tersebut. Nah tadi ada. Iya. Nah, di mana aku menitipkan anakku selama 1,5 tahun terakhir tuh. 1,5 tahun lo bayangin, rusak apa gitu loh mentalnya, kasihan ya. Ya kita juga nggak mau ngeguruin ya. Ya terserah aja sih kalau memang. Ya terserah, mau seserah kalian aja lah. Ya, pilihan masing-masing. Cuman kalau dari gua begitu, dari Bang Pandi ya begitu juga. Masing-masing aja. Atau kalau memang bener-bener pilihan terakhir memang harus dititipkan, ya lu harus ekstra tuh cari informasinya ya. Lebih benar tuh titipin ke nenek, udah itu aja. Iya, ke nenek aja kadang-kadang masih suka gimana gitu kan namanya. Tapi enggak sih, nenek sayang sih sama cucu. Sayang. Contohnya gua. Iya. Oke guys, gua rasa kali ini kita cukup segitu dulu karena ya karena udah cukup lah ya kontennya ya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.